Kalau kita sadar, ternyata di kehidupan diri kita yang di 7 susunan diri itu yang paling banyak adalah rohani 6. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bahan kita, pengertian kita, pendalaman kita setelah talqin ini. Jangan sekali merasa susah mendekati Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusamma ahlut tariqah illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifah wat tauhid. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu tentunya sudah mengenal yang namanya thariqah ya. Thariqah adalah jalan penempuhan rohani yang semuanya nantinya kita pelajari bersama. Sekiranya dengan penempuhan itu, dengan cara itu, seluruh amaliyah yang kita perbuat bisa sampai kepada Allah dan akhirnya kita mendapat ridho, diwusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiat menurut kami adalah meniatkan diri kita itu menjadi satu keluarga yang terhubung. Terhubung di sini bukan di dunianya saja, termasuk sampai di akhirat. Artinya kita terus saling mendukung dari dunia sampai akhirat, terus saling mendoakan di dunia baik pun di akhirat. Saya senang sekali malam hari ini banyak calon keluarga besar thariqah Satoriyah. Kekeluargaan ini nanti terhubung dengan sanad. Saya Satoriyah, sanadnya ke-33. Nanti keluarga baru yang mengambil sanad berarti ke-34 ya. Saya ke-33, berarti Bapak Ibu ke-34 ya. Siap menjadi keluarga besar? Alhamdulillah. Kita saling mendoakan ya, saling mendorong. Jangan segan-segan. Nanti sesudah jadi keluarga, jenengan boleh nelpon saya, boleh japri saya sekiranya nanti ada yang perlu disampaikan ya, atau ada yang sekiranya jenengan kurang paham dengan thariqah itu sendiri, baik dari nanti penjelasan metodenya ya, atau makom-makom dan martabatnya, nanti silakan, nggak apa-apa pertanyakan. Nah makanya malam hari ini nanti Bapak Ibu nomor teleponnya dicatat ya sama panitia, nanti dimasukkan di grup keluarga ya. Sudah dicatat? Sudah? Alhamdulillah, terima kasih. Talqin adalah tuntunan Bapak Ibu, dituntun. Yang dituntun apanya? Kan begitu. Zikir
zikirnya, karena ini berkaitan dengan ilmu zikir. Ya. Nah, zikir yang dimintakan kalau menurut Thariqah Satoriyah di awalnya dimintakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada Rasulullah. Ya. Dimintakan jalan yang mudah dan tercepat. Ya, wa afdoliha wa ashaliha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah terhubung dengan Allah, dan alhamdulillah Allah mengutus malaikat Jibril membawa kalimat thayyibah, ya, la ilaha illallah. Di 3 kali ditalkinkan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah ditalkinkan kembali kepada Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat lainnya. Nah, kemudian dari sahabat-sahabat ini turun terus sampai ke guru-guru, sampai ke guru saya, sampai ke saya, dan alhamdulillah malam hari ini kesampaian. Ya, saya ke-33, jenengan ke-34. Ya. Sebelum saya terangkan tentang talqin ini, saya mohon izin untuk menjelaskan kembali sedikitnya tentang awal kita sebagai manusia. Karena nanti zikir yang akan kita pelajari ini adalah zikir khusus, ya. Zikir yang harus mampu membangunkan lapisan-lapisan diri batin untuk bertakorub, terbang rohaninya ke dimensi masa lalunya. Nah, syukur sampai kepada alam kurbah, negeri yang terdekat kita dulu dengan Allah. Nah, maka di awal kita harus terangkan itu dulu. Mohon izinnya Bapak Ibu. Di belakang mendengar. Dulu sebelum roh kita ada, kita sudah diinginkan oleh Allah untuk menjadi makhluknya yang diinginkan oleh Allah untuk mengenalnya. Nah, maka saat itu kita diciptakan oleh Allah dari keinginan Allah yang ingin dikenali. Nah, dulu tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah pribadi. Belum ada semesta raya ini, bahkan Bekasi ya belum ada. Mungkin begitu ya, karena dalam keadaan sewung wangwung, kata orang Cirebon begitu. Nah, Allah dalam ketersendirian ini saya namakan sebagai Zatullah, zatnya Allah atau hidupnya Allah. Karena ingin dikenali, kemudian zatnya Allah menciptakan zatnya kita, zat kita semua, hidup kita semua. Nah, berarti saat itu, kalau kita sadar sudah ada, ya, zat kita diciptakan dari zat Allah. Nah, kemudian karena ingin dikenali, Allah ingin menerangi dirinya sendiri supaya dikenali. Terciptalah yang namanya nur. Nah, nanti Nurullah menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad
terciptalah nanti nur insan, kita manusia. Sudah ada zat dan sudah ada nur. Ada dua tuh. Nah, nur inilah nanti yang jadi bahan kita. Nah, bahan kita manusia. Begitu juga orang tua kita bilang bahwa alam semesta ini berbahan dari siapa? Nur ya. Begitu kata orang tua. Nah, kemudian dari zat dan nur ini diproses. Karena sudah ada hidup dan bahannya, diproseslah nanti, dan kita itu diberi sir. Artinya ketika kita diproses atau diracik, kita dikasih sama Allah rahasia. Rahasia. Nah, kalau dipertanyakan, ketika kita diadakan zat kita oleh Allah di alam mana, Kang? Itu di alam ahadiyah. Kemudian kalau nur kita diadakan di mana, Kang? Itu di alam wahdah. Kemudian kalau dipertanyakan di mana, Kang, dulu kita diracik nur dan zatnya itu? Di alam wahidiyah. Diracik. Dan bahkan racikan kita ini nggak main-main, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai dirahasiakan sendiri oleh Allah. Malaikat saja nggak dikasih tahu. Ajajil aja itu nggak dikasih tahu. Makanya mereka bingung kenapa setelah manusia ini diadakan mereka disuruh bersujud. Nah, ini menjadi pengetahuan bagi kita semua bahwa ada sir yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada kita, dan nanti lewat sir inilah nanti kita bisa sampai kepada Allah. Ya. Nah, kemudian baru kita dikasih roh sama Allah. Dikasih roh sama Allah. Dan rohnya kita roh yang istimewa. Kita dikasih idofi sama Allah. Kita dikasih ruh sultani sama Allah. Ayam dikasih ruh nggak sama Allah? Ya, dikasih. Tapi ayam nggak dikasih ruh sultani. Ayam nggak dikasih ruh idofi, enggak. Ayam hanya dikasih ruh jasmani, ruh nabati, ruh hewani. Di kita ada nggak, Kang? Ada itu kita. Ada. Nah, kemudian kalau digabungkan berarti saat itu, saat kita diciptakan ruh kita oleh Allah ada 4 ya. Zat, nur, sir, ruh. Ada 4. Nah, kemudian ruh ini dibekali oleh Allah nafsu. Nah, maka ruh mulai berganti nama kalau dinamakan ya. Namanya jisim naim. Ketika ruh dikasih nafsu. Kemudian ruh dibekali lagi akal. Nah, ini dinamakan sebagai jisim latif. Ya. Berarti ada berapa kalau digabungkan? 6 ya. Ya. Ditambah dari ruh nanti ke nafsu terus ke akal berarti 6. Nah, ketika jadi 6 ini, ke 6-nya, kemudian kita turun ke tubuh kasar kita, ke tubuh kasib kita ketika kita berada di alam kandungan. Berarti berapa? 7 ya? Kasar. Nah, kalau kita jumlahkan berarti yang 6 itu adalah rohani,
Yang satu itu jasmani. Nah, kalau kita sadar, ternyata di kehidupan diri kita yang di 7 susunan diri itu yang paling banyak adalah rohani 6. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bahan kita, pengertian kita, pendalaman kita setelah talqin ini. Jangan sekali merasa susah mendekati Allah. Jangan. Kenapa saya bilang begitu? Unsur diri jenengan ini lebih banyak rohaninya. Nah, cuman mungkin untuk saat ini ketika yang 6 itu tertanam di dalam jasmani, kita terhijab. Nah, maka pada malam hari ini semoga dengan pengetahuan ini Bapak Ibu makin sadar ya, bahwa kehidupan rohani lebih banyak dibanding kehidupan jasmani. Maka nanti silakan setelah dikasih cara talqinnya, cara metodenya, jenengan nanti semua bergerak bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita zikir, ketika kita puasa, ketika kita sedekah, melakukan perintah-perintah Allah, nah, di ruang diri kita yang 6 itu kalau tergugah, terjadi yang namanya zauq batiniyah. Dia akan kangen, dia akan terbang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini namanya taqarrub. Jadi ada yang diterbangkan. Siapa yang diterbangkan? Yang 6 tadi. Yang mana? Yang mana saja. Karena itu adalah lapisan diri kita. Nanti mati enggak, Kang? Enggak mati. Napas masih napas. Semisalnya kalau ruh yang diterbangkan gimana, Kang? Ruh bisa terbang. Ruh bisa kemana saja. Dan jenengan tidur enggak diprogram saja itu keluar nggih? Gitu? Enggak diprogram kan? Apalagi diprogram. Nah, itu Bapak Ibu. Enggak meninggal. Ya. Sir juga nanti terbang, katakanlah begitu ya. Nah, jisim latif juga terbang. Nah, taqarrub mendekat dari lapisan ke lapisan, ya, sampai negeri terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makasih ya. Nuwun. Nah, makanya di sini kita sebagai manusia, ya, setelah tahu ini, ya, dengan segala amaliyah kita yang dikerjakan, ya, setelah mengerjakannya harus diperhatikan. Bisa saja ini terjadi ketika Bapak Ibu setelah sedekah. Setelah sedekah, karena jenengan ikhlas, diterima sedekahnya, sampai ditarik oleh Allah. Minallahi dzil ma'arij. Karena jenengan berasal dari Allah, ditarik kembali sama Allah, naik ke tempat-tempat yang naik. Rohani sampai akhirnya diterbangkan setelah sedekah itu. Kalau Allah ridho, bahkan sampai difanakan. Nah, makanya ada orang-orang yang dicintai Allah melalui jalur sedekah, kemudian difanakan, jadilah dia wali mal. Begitu Bapak Ibu. Fal waliyu wal fani fi halihi. Yang namanya waliullah itu adalah orang yang dalam keadaan fana. Itu waliullah. Kalau dia nggak fana itu bukan waliullah. Begitu kata orang tua. Dengan sedekah dia difanakan.
dileburkan zat pribadinya kepada zat Allah. Tadi yang di awal tuh nggih. Dari zat Allah menciptakan zat manusia. Dileburkan. Nah ini. Nah, ketika jenengan lagi zikir illallah, illallah, Allah, Allah, hu terus. Nah, kemudian yang 6 tadi itu terbangun. Nah, yang namanya rindu, Pak, Bu, sudah dipastikan rohani jenengan akan terbang berlapis-lapis. Nah, makanya nanti di buku talqin ini ada tentang lapisan 7, namanya martabat 7. Nah, ketika jenengan rohani diterbangkan, jenengan belajar ininya dulu supaya nggak keder ya. Ini sudah nyampe Bekasi belum nih? Jangan-jangan ini masih di Kerawang atau masih di Indramayu. Kalau masih di Indramayu berarti saya terus ini harus ke Subang. Ya, mendekat ke Bekasi. Nah, kalau belum tahu peta perjalanannya gimana nanti? Sedikit bingung. Makanya jenengan kalau mimpi di alam-alam sana pasti bertanya, bener nggak? Ini alam apa ini? Karena jenengan belum mempelajari tentang lapisan alam. Tapi ketika jenengan nanti belajar lapisan alamnya, terus jenengan takarub terjadi, insya Allah sampai sedikit ada penjelasan nanti. Oh ini alam ini, oh ini alam ini. Itulah. Nah, bisa saja terjadi ketika habis puasa atau dalam keadaan puasa. Jadi amalia apa saja, amalan apa saja, perintah Allah apa saja, itu adalah jalan Bapak Ibu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Makanya di sini yang akan kita pelajari adalah metode zikir. Bukan metode puasa, bukan metode sedekah atau yang lainnya, metode zikir. Zikir yang akan Bapak Ibu proses ini adalah zikir yang harus masuk ke dalam ruangan batin. Gitu. Nah, ngapunten nggih. Ketika zat sampeyan diadakan, nggih, kemudian diproses dengan nur, ya. Nah, diracik di alam sir, di alam wahyi, dia kemudian diberi ruh. Ini satu paket, Pak. Satu paket. Kemudian ruh ini nanti dikasih nafsu dan akal, masuklah ke dalam tubuh kita. Nanti ruh itu ketika masuk bersemayam di dalam jantung. Ruh. Nah, makanya di dalam jantung ada ruh kita. Dan di dalam ruh kita itu, di dalamnya ada sir. Ya. Di dalam sir ada nur. Di dalam nur ada zat. Itu di jantung kita. Satu paket saya bilang. Di dalam jantung. Kemudian nafsu tadi yang sebagai pembekalan ruh itu masuknya ke hati. Nggak ke jantung, ke hati. Akal masuknya ke otak. Ya. Jadi ada otak, ada apa? Hati, ada jantung. Nah, makanya juga nanti zikirnya jenengan menembus itu. Menembus itu. Ya. Zikir yang akan dipelajari ini tidak banyak-banyak. Yang penting berkualitas, masuk ke dalam ruangan itu sendiri
dan terus masuk dan terus masuk sehingga membangunkan 6 unsur tadi. Nah, kalau sudah bangun, dia zauk batiniyah, kangen sama Robnya, akhirnya dia terbang. Makanya dalam penerbangan ini Rasulullah menjelaskan, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal ars. Ada hamba-hamba Allah yang jasmaninya duduk di bumi, tapi rohaninya diterbangkan sampai di bawah ars. Nah, dalam hal ini juga Allah sudah menyilahkan kepada kita, mempersilahkan, silahkan kalau kamu mampu, min aktoris samawati wal ard, jelajahi itu langit dan bumi, silahkan. Tapi dikasih tahu sama Allah, la tangfuduna illa bisultan, harus dengan kekuatan. Nah, kekuatan yang kita pelajari ini adalah kekuatan zikir. Begitu Bapak Ibu, sudah jelas? Ya. Nah, zikir yang masuk dan terus masuk ini akan membangunkan, dan nanti di dalam zikir Bapak Ibu ini nanti ada 2 waktu. Karena sataria itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu untuk wirid, bagian yang kedua itu untuk warid. Nah, nanti kalau jenengan ada waktu 1 jam, setengah jam untuk zikir atau wirid, membangunkan apa? Rohani. Nah, kemudian setengah jamnya lagi untuk warid. Sekiranya ada anggota batin kita yang kangen sama Allah, kemudian diterbangkan. Nah, makanya diem, warid itu diem sambil mengamati kalau ada rohani kita yang ingin mendekat. Kalau terjadi, pasti kita merasa keluar dari tubuh kita. Keluar, ikutin saja, nggak apa-apa. Hitung-hitung tafakur nanti, ya. Ikutin saja kemana terus. Nah, makanya belajar 7 lapisan alamnya. Terus kemana, terus berpindah dimensi dari alam insan kamil ke alam adzam, ya. Masih berbentuk, masih berwujud, tapi wujudnya bukan wujud zohir seperti kita ini di sini. Wujudnya wujud gaib. Mereka bersuara, mereka berwarna, beraneka rupa. Betapa maha besarnya Allah menciptakan seluruh makhluk gaib di sana. Tafakurin semuanya. Kalau Allah ridho lagi, bahan bakarnya sampean masih penuh, jangan mungkin diteruskan sampai ke alam misal. Terus di sanalah jisim naim berada. Di sana semuanya sudah senang memuja dan memuji Allah, karena kesenangan jisim naim adalah memuja dan memuji Allah. Zikir di dimensi ketiga. Sekarang zikirnya di dimensi berapa? Pertama, ya. Begitu diistilahkan. Nah, kalau Allah ridho lagi, bahan bakarnya kitanya sampai terus bisa sampai ke atas, kita masuk di alam arwah. Nah, ini Maha suci Allah menciptakan alam arwah. Yang dulu kita di situ, roh kita diadakan, diciptakan, dan terus ke wahidiyah, ke wahdah, sampai difanakan Allah di alam ahadiyah. Akhirnya kita merasakan yang namanya taqarrub, mendekat, ada yang diperjalankan. Kalau jenengan subhanallah, subhanallah itu namanya zikrullah. Kalau taqarrub berarti jalankan rohaninya. Begitu menurut pengertian kami selama ini. Wallahu a'lam bishawab.